sosial media tidak bisa terlepas dari sendi-sendi kehidupan manusia. Yang awalnya hanya sebuah instrumen untuk mempermudah komunikasi, sosial media kini menjadi sarana entertainment yang praktis. Platform-platform digital semisal TikTok, Instagram, Twitter, dan lain-lain secara ekstrim bisa dikatakan telah mereduksi tatanan dunia entertainment yang mapan. Kami berkesempatan mendengar cerita perjalanan Abi, salah seorang influencer asal kota Balikpapan yang telah mendapatkan engagement dari adanya platform sosial media. Nama Abi Musafa Ramadana, saya dari Balikpapan aslinya. Sekarang saya lagi kuliah di Malang, jurusan Teknik Informatika di Universitas Brawijaya. Berarti lagi sibuk kuliah juga ya? Iya benar. Oke, jadi Abi ini kan kalau dilihat dari akun Instagramnya punya banyak banget followers. Setuju nggak kalau disebut influencer? Bisa dibilang begitu sih, tapi itu dulu mungkin ya. Tapi Gitu. kalau misalnya sekarang, ya biasa mas. Berarti kan kalau punya followers banyak itu bisa ngasih pengaruh juga kan ke Iya followers. benar, follower yang kalau memang dulu bisa dibilang iya sih mas. Memang saya nge-influence banyak orang, saya ngasih treat ke follower saya dengan ya good vibes gitu. Tapi kalau sekarang saya ngisinya dengan keseharian aja sih gitu. Followersnya kalau boleh tahu yang terbaru ini berapa mas? 66,5 k. Wah banyak juga ya, Iya, 66,5 ribu berarti ya. iya 66 ribuan. Terus kalau awal ceritanya bisa sampai punya banyak followers itu gimana? Jadi dulu itu aku tuh main platform aplikasi namanya Musical.ly. Dia itu awal munculnya itu setelah Dubsmash, boomingnya setelah Dubsmash gitu. Saya coba main-main aja, saya coba-cobalah. Coba-coba kayaknya saya gagah juga nih dulu itu. Gagah juga Itu ya. mulai tahun 2017 sih saya nyoba. 2017. Semester 4 ya, saya ingat banget ya semester 4. Karena nilai saya hancur di semester 4 nilai kuliah gitu. Jadi semacam pelarian gitu ya. Iya, saya Melarikan diri ke sana. Oke, benar. Saya coba main-main, yang impresi dari orang-orang banyak yang suka, ada juga yang nggak suka mungkin ya. Tapi ya saya tetap lanjut main itu dan ya orang tuh banyak suka gitu dari aplikasi yang itu. Berarti dulu tahu Musical.ly itu dari sosial media atau dari teman? Dari teman sebenarnya, dari follower juga. Habis itu tertarik dan bikin videonya banyak ya. Iya, dulu tuh dari apa ya? Pokoknya dulu tuh gini, Mas. Saya itu dulu itu pakai HP kentang lah bisa dibilang kalau zaman sekarang ya. Oh iya. Itu dulu itu pengorbanannya banyak sih dulu itu. Saya harus apa ya? Yang bisa bikin saya bilang kalau misalnya saya banyak naik yang disukanya itu mungkin karena editingnya juga. Oh iya. Karena dulu kan saya juga senang video kan, edit video. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang aplikasinya itu harus sekali pakai langsung jadi, tapi kalau saya rombak lagi, saya video lagi, saya edit ulang lagi, jadi seperti itu. Berarti yang membedakan Abi sama pemain Musical.ly atau TikTok itu di editingnya ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi orang-orang banyak suka dan kerennya ya di situ dari editnya. Kira-kira editingnya itu ada timnya sendiri atau Mas Abinya sendiri? Saya sendiri. Sendiri berarti. Karena kemarin kan saya juga senang ngedit sih. Saya bisa apa ya? Saya baru-baru tahu editing. Jadi kan saya apa ya, orang kalau misal baru-baru kan pasti kayak seneng gitu. Ya udah, jadi saya coba di situ. Ya sendiri. Dan akhirnya disambut oleh netizen dan juga mendapatkan banyak followers ya di situ. Benar. Nah, lalu
momen paling berkesan dan jatuh bangun selama merintis perjalanan menjadi influencer apa aja? Momen berkesan ya. Nah, Waktu saya mindahin ini kali ya. Saya mindahin lemari. oh, mindahin. Jadi Nah, dulu itu dengan budget yang seminimal mungkin, udah ada tripod gitu kan. Saya kan mulainya dulu di asrama ya. Saya mulai mainnya itu platform itu di asrama musikalinya itu. Kalau misalnya pengen nge-shoot video tag gitu, saya itu pakai lemari baju itu saya pindahin. oh iya, iya. Karena dulu juga baju juga minim, saya pinjam anak-anak asrama gitu kan. Ya pinjam satu-satu saya datangin kamarnya, pinjam baju dong bikin video. Jadi ada tripod itu lemari ditahan pakai akuarium kaca gitu. Berarti Itu yang paling terkesan sama ini satu lagi, karena dulu kan HP saya HP kentang gitu, jadi saya pinjam HP orang. oh, Pinjam HP orang yang bisa dibilang ya udah bagus lah. Kayak dulu tuh saya pakai Android, saya pinjamnya yang Apple gitu. Saya pakai, kan gimana ya, produk Apple kan bagus lah, saya bilang gitu. Lebih bagus lah kalau untuk video. Secara visual juga seperti itu. Ya udah gitu sih yang paling berkesan itu. berarti dulu pada awal-awalnya ada minjem HP teman juga ya? Nah, itu Iya. dari temannya sendiri gimana? Dari temannya dulu itu ya gimana ya, kesal dia. Oh, kesel. Karena pagi-pagi bangun, tiba-tiba HP nggak ada gitu kan. Tiba-tiba udah di aku. Jadi kayak gitu, jadi kayak sebenarnya itu dipakai buat alarm, tak ambil HP-nya, tak langsung pakai. Jadi dia datang-datang ke kamar, HP apa ya hampir kelahi lah gara-gara kayak gitu kan, gara-gara HP saya pinjam tanpa saya bilang. Oh, berarti Kayak itu gitu. salah satu momen jatuh bangunnya juga ya, sampai teman juga Iya, kesal tapi ya. ada satu hal yang aku ingat sampai sekarang sih. Dulu itu saya sebut nama aja mungkin ya, mungkin. Saya namanya Ferry. Dulu itu teman di asrama. Dia tuh sembari minjemin HP, dia tuh ada satu pesan sih yang sampai sekarang saya ingat dulu itu. Bi, pokoknya aku minjemin HP, nggak mau minjemin HP lagi kalau misalnya kamu nggak jadi artis. Oh, gitu. jadi artis Iya. juga. Jadi Pokoknya itu apa ya, kayak motivasi sih. Oke, aku bilang kayak gitu. dan akhirnya sekarang udah mencapai titik sekarang ya. Ya bisa dibilang seperti itulah. Ya bisa Banyak follower, ya, banyak orang tahu. cukup banyak ya jatuh bangunnya juga ya. Nah, Iya. terus ada nggak haters atau netizen yang nggak suka itu sampai ngata-ngatain Abi dan kemudian kata-kata itu membekas di pikirannya Abi? Ada sih itu ada. Ada ya. Masalahnya circle-nya itu circle dekat juga banyak. gitu. Oh, circle dekat Circle juga. dekat. Nah, Jadi kata-kata membekas itu mungkin di awal ya, di awal-awal merintis mungkin ya. Bisa dibilang ya waktu di awal-awal belum tahu gimana sih cara nanggapin orang-orang kayak gitu. Ya itu sampai membekas, sampai kayak selalu awal-awal itu memikirkan terus-terusan sampai dulu sempat down, maksudnya sempat vakum istilahnya gitu, nggak main lagi. Cuma ya seiring berjalannya waktu banyak orang masukan juga, udah lanjutin aja orang itu loh, dia orang-orang orang-orang sirik lah kata sebutannya itu, dapat nasihat seperti itu, ya udah saya tetap lanjutin. Di awal tuh memang ya mungkin awal-awal kayak gitu kan namanya orang awam ya, maksudnya orang-orang masih baru nih tiba-tiba dapat omongan gak enak ya pasti ada perasaan sakit hati sendiri gitu. berarti kalau semisal Abi ketemu sama hatersnya nih di depan Abi, kira-kira Abi mau nyampaikan apa sih dengan posisi Abi yang sekarang ini? Ya apa ya, aku sih dia itu kebanyakan haters tuh orang yang ini sih circle dekat, tapi dekatnya itu gini, saya punya temen nih, temannya yang nggak suka, saya punya temannya teman itu yang nggak suka, jadi dia itu kebanyakan orang itu nggak tahu gitu mas, orang itu nggak tahu sifat saya sebenarnya gitu. Ya jadi ya mungkin dia karena belum tahu aja mungkin ya. Setelah tahu kan kita nongkrong ini, kita lagi ngopi, mungkin kita tahu lagi ngopi atau gimana ya, dia kan jadi tahu lah sifatnya. Dan kebanyakan orang tuh takut mas kalau misalnya lagi dekat-dekatan kayak gitu. Beraninya ngumbar di medsos aja setelah ketemuan ya ciut, banyak yang medsos nih ngomongnya ya ngomong lah terlalu vulgar apa segala, tapi waktu depan-depanan kebanyakan diem kayak gitu, kayak takut. Ya aku sih kalau memang ketemu sama orang-orang kayak gitu ya
ya nggak ada ngapa-ngapain sih sebenarnya, biarin aja gitu, asik-asikin sih malah, justru kayak make a friend, iya betul. bukan malah kayak ngapain di sini kan kamu kemarin Jack, ya enggak kayak gitu, justru kayak make a friend lah, jadi kayak dia sebenarnya kayak oh ini orangnya kayaknya baik ya kayak gitu, jadi mereka itu juga punya pandangan seperti itu ke saya gitu. Kalau untuk pencapaian sosial nih, selain dari followers di kehidupan nyata, circle-nya Abi lebih luas nggak ketika di jalan misalnya ketemu orang, wah ini Abi yang dari Musikalia gitu. Apa Iya, pernah kalau circle ya jelas lah orang lain ya, positifnya itu ya kalau bagi saya ya, jadi kayak orang tuh banyak tahu, dan teman juga akhirnya nggak cuma di Balikpapan, di Malang, saya punya teman di daerah Jakarta, saya punya teman di daerah Sumatera, Sulawesi, jadi kayak relasi setelah main itu kayak kita banyak bertemu dengan orang-orang baru, dan itu berasal dari orang-orang luar kota gitu. Sisi positifnya yang pertama itu, yang kedua ya orang-orang banyak tahu gitu. Jadi kayak ada kesenangan sendiri kan, kalau misalnya apalagi di jalan gitu ada orang kayak lagi itu Abi kayak gitu ya, pasti punya kesenangan sendiri lah. Kemarin dengar Abi sempat masuk di salah satu stasiun TV ya. Iya benar. Nah, itu ceritanya gimana kok bisa diundang? Jadi kemarin itu sebenarnya kerjasama dia. Itu channel bukan channel sih, siaran stasiun TV-nya MNC. Aku ngomong sini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. MNC TV kemarin dia lagi ada kerjasama sama TikTok gitu. Itu pertama sih, maksudnya pertama dia ngadain kerjasama. Jadi sama TikTok kerjasama, dan aku langsung dikontak sama orang TikTok. Dan kebetulan itu orang yang istilahnya orang yang ngehandle aku selama kontrak gitu. Dikasih tahu kalau misalnya ini ada acara TV nih Bi, acara I Can See Your Voice di MNC. Dia tuh lagi butuh orang, lagi nyari orang-orang TikTok juga. Kalau misalnya kamu pengen, nanti kita ajuin, nanti orang MNC-nya yang bakal kontak kamu. Jadi seperti itu. Jadi memang kebetulan kemarin itu memang lagi kerjasama sih Mas gitu, antara TikTok dengan MNC-nya itu. Dari sekian banyak followers, apa hampir semua itu fansnya Abi? Yang Abi tahu fansnya Abi itu dari kalangan dan usia berapa aja? Ya enggak juga fans lah Mas ya, pasti ya punya ada teman-teman ya, teman SD, SMP, SMA mungkin gitu. Keluarga juga ada gitu. Ya cuma mayoritas sih kebanyakan orang-orang yang ini sih, orang-orang baru ya. Dan itu kalau bisa dibilang usia berapa ya, mungkin dari SD, tuh ada. Ya? SD dari kelas 4, 5, 6 mungkin sampai ada SMA, mungkin SD sampai ya rentangnya SD sampai SMA lah. Tapi nggak juga kan, ada yang saya bilang tadi temen yang sekuliah mungkin atau gimana. Ya rentang usianya berapa ya? 12 sampai SMA itu berapa Mas ya? 18-an. Iya 18-an segitulah mungkin ya. Kalau untuk fans itu kira-kira ada yang selama ini ada yang fanatik banget nggak sama Abi? Ada sih, sampai sekarang tuh masih ada kayak saya bikin story terus di reply gitu kan, kayak Kak Abi gimana sih, kayak memang masih, dia tuh memang masih setia menemani lah. Ada bisa dibilang ya lumayan banyak lah, tapi nggak sebanyak dulu gitu. Ya dari situ kan saya tahu nih orang yang benar-benar setia itu yang seperti apa, yang dari awal sampai sekarang gitu. Terus untuk para followersnya ini, apa yang coba Abi tularkan dan sampaikan kepada para followers selain karya dan juga sikap perkataan di TikTok yang ada di sosial media gitu? Kesannya mungkin ya, iya, bisa dibilang pesannya. Apa ya, intinya ya selagi kalian mau untuk memulai ya mulai aja gitu. Terus juga apa ya keluarlah dari zona nyamanmu mungkin ya. Kalian tuh harus berani memulai, dan kalau bisa sih mulainya itu dengan hal-hal yang positif gitu untuk memulainya. Jangan kayak gimana ya, maksudnya kayak ngelakuin hal tuh yang negatif, orang lain di sekitar tuh nggak suka gitu. Ya mulai aja lah intinya kayak gitu, mulai aja dulu. Dan kalau bisa sih ya itu restu ya, minta dari orang-orang kayak orang tua gitu, minta
ya minta doa lah biar enak jalannya gitu. Kan kebanyakan aku kan karena ini kan kemarin tuh karena orang tua nggak setuju, jadinya mungkin ada hambatannya itu hambatan-hambatan. Banyak sih hambatannya mas sebenarnya kalau misalnya kemarin bisa dibilang itu saya sampai diputus kontak dan sebagainya. Karena kebetulan kemarin dapat musibah, papa meninggal. Papa itu memang mau aku tuh selesaikan kuliah gitu. Selesaikan kuliah aja dulu sampai selesai baru kamu mau ngapain aja bebas pokoknya kayak gitu. Pas kebetulan kemarin dapat musibah papa meninggal dan di bulan itu juga saya langsung dapat putus kontrak juga. Ya intinya ya minta restu lah sama orang tua kalian kalau memang kalian mau di situ. Nah, sekarang ini kan banyak banget fenomena anak muda yang banyak banget jadi konten kreator, influencer. Tapi konten-kontennya itu banyak menuai sensasi gitu loh. Banyak drama settingan. Nah, menurut Abi sendiri itu gimana? Ya gimana ya, soalnya kebanyakan kayak gini ya, masyarakat tuh mintanya yang seperti itu tuh. Justru yang kayak gitu kan bisa dibilang kita lihat aja lah realistisnya ya. Tayangannya, viewsnya lebih banyak gitu kan. Komenannya juga lebih banyak lah ya, walaupun itu ada hate speech, walaupun itu ada yang support dan sebagainya. Sebenarnya kalau kayak gitu saya bilang ya biar aja lah. Jadi ya nggak apa-apa lah kalau misalnya menurut saya itu dia juga apa ya memang mungkin niatnya dari awal memang pengen cari sensasi yang seperti itu biar namanya naik atau gimana ya. Cuma itu kalau menurut pandangan saya sih saya tidak menyalahkan mereka ya, selagi dia memang mau hype-nya naik atau gimana, minta memang viewers yang banyak dengan like yang banyak. Kalau bagi saya sih itu nggak apa-apa, tapi tergantung orang lagi kan gimana nanggapin seperti itu. Kalau saya sih nggak apa-apa mas. Terus kira-kira influencer kayak Abi dan beberapa konten kreator itu punya kewajiban juga nggak sih untuk mengedukasi masyarakat? Iya dong, pasti dong. Iya. Pasti ya? Pasti, ya dia pasti memberikan pengaruh-pengaruh yang positif lah ya. Karena kan bisa dibilang kan orang seperti itu followernya banyak nih. Otomatis kan banyak juga yang tahu lah. Jadi ya sebisa mungkin sih kalau dia itu ngasih pengaruh-pengaruh positif. Mungkin dengan pembawaannya dia yang mungkin terlalu apa ya? Sopan gitu. Kan ada aja nih orang yang mungkin dengan kelakuan, maksudnya dengan mungkin bisa dilihat secara sekilas nih nggak baik nih. Cuma kan tujuannya pasti baik gitu loh. Jadi ya jadi sebagai influencer itu ya haruslah memberikan, kalau kata Korigor tuh good vibes lah kepada followernya. Nah terakhir nih, apa proyek terbaru untuk depannya dari Abi sendiri sebagai influencer? Proyek terdepannya kemarin mau bikin Q&A. Iya, sama ini kan sama salah satu influencer di Balikpapan, Singeri. Iya. Bikin Q&A, lagi naik-naiknya kan. Jadi ya itu sih proyeknya mungkin. Cuma ini nggak tahu karena lagi nyari waktu. Biasa lah orang sibuk. Jadi ya tunggu aja lah. Ntar di Instagram atau di YouTube-nya ntar bakalan ada gitu. Itu aja sih proyeknya sementara. Oke, Mas Abi terima kasih, sukses selalu untuk TikTok dan kawan-kawannya itu ya. Iya, makasih banyak Mas.